Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dita Wilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C TRO angkatan 2024. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau membahas sedikit tentang materi di AC dan PWM dan sistem embedded pada praktikum ke-6 ini. Nah, secara singkat, apa itu DAC dan PWM? DAC merupakan digital to analog converter yang merupakan komponen pengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat digabungkan oleh perangkat elektronik, teman-teman. Nah, berbeda dengan PWM sendiri, PWM merupakan pulse width modulation atau sebuah metode modulasi lebar pulsa sinyal digital untuk mempresentasikan nilai sinyal analog secara efisien. Keduanya itu teman-teman sangat penting dalam sistem embedded karena memungkinkan untuk microcontroller digital untuk mengontrol perangkat analog seperti motor, LED, speaker, aktuator, dan lainnya secara presisi. Oke, cara kerja DAC dan PWM itu bagaimana sih teman-teman? Nah, DAC sendiri bekerja dengan mengonversi nilai digital menjadi tegangan atau arus analog secara kontinu. Nah, proses itu ada tiga. Yang pertama, nilai beda diterima dari microcontroller. Yang kedua, DAC mengubah menjadi tegangan proporsional. Yang ketiga, outputnya akan berupa sinyal analog halus. Sedangkan PWM itu merupakan penghasil sinyal digital dengan lebar pulsa variabel untuk mempresentasikan nilai analog rata-rata. Nah, prosesnya itu ada tiga juga teman-teman. Yang pertama, timer microcontroller mengatur duty cycle, dan yang kedua itu sinyal on off berfrekuensi tinggi. Lalu yang ketiga itu rata-rata tegangan output dikontrol oleh duty cycle. Lah, contohnya itu duty cycle 50% pada tegangan 3,3 volt menghasilkan tegangan rata-rata 1,65. Nah, jenis-jenis DAC dan PWM. Jenis-jenis DAC dan PWM itu yang pertama itu ada DAC resistor leader menggunakan jaringan resistor leader untuk mengonversi nilai digital ke tegangan analog. Yang kedua itu ada sigma delta. Yang sigma delta menggunakan oversampling dan noise sampling untuk resolusi tinggi. Nah, yang ketiga itu ada hardware PWM hardware timer, yaitu menggunakan timer internal microcontroller untuk menghasilkan sinyal PWM efisien. Yang keempat itu ada PWM software yang menghasilkan melalui program langsung oleh CPU. Nah, ini ada contoh penggunaannya, pengendali LED, mengatur brightness. Yang pertama itu mengatur brightness, yang kedua menghasilkan sinyal analog, yang ketiga menghasil proses pengendalian sinyal analog digital kepada sistem embedded. Oke, kesimpulannya adalah DAC dan PWM merupakan sebuah teknik utama untuk menghasilkan sinyal analog dari microcontroller ke digital. Nah, kedua teknik ini mempunyai kedua peran ini dalam sistem embedded pada era modern untuk mengontrol perangkat analog secara presisi, teman-teman. Mungkin itu aja, kita lanjut ke pembahasan materi. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba mengulas kembali sedikit dari materi DAC PWM. Di sini saya ada program dari contoh praktikum 6. Nah, mungkin bisa kita jelaskan secara keseluruhan aja biar mempersingkat waktu. Mungkin dari keseluruhan program ini, dari program itu dirancang untuk memberikan sebuah fleksibilitas lah teman-teman, di mana dalam menghasilkan tegangan analog sendiri pada microcontroller, khususnya pada ESP32. Nah, kita tuh bisa memanfaatkan fitur conditional compilation, atau kalau misalnya di sini tuh ini nih, if config idf target ESP32. Nah, di kode ini tuh bisa kita compile secara otomatis untuk mendeteksi tipe hardware yang kita gunakan. Misal kita menggunakan ESP32, yang dimana kode ini akan otomatis mengaktifkan digital to analog converter atau DAC internal pada GPIO 25 untuk menghasilkan sebuah tegangan murni. Namun teman-teman, jika dijalankan pada varian ESP32 C3, kita tekankan lagi ya, ESP32 C3 yang tidak memiliki modul DAC bawaan, maka kode secara cerdas akan mengalihkan fungsinya itu menggunakan modul LED control atau LEDC untuk menghasilkan sebuah sinyal
plus width modulation atau PWM dengan resolusi minimal 8 bit pada GPIO 18. Tetapi teman-teman, dari program yang ada di contoh ini tuh fungsi utamanya itu ada di bagian app underscore main. Nah, di mana program ini tuh melakukan pengulangan tanpa henti untuk mengubah nilai sebuah keluaran secara bertahap. Mungkin bisa kita contohkan nanti di video percobaan itu ada sebuah keluaran dari 0 volt, 1 volt, 2 volt hingga nanti 3,3 volt. Dengan jeda waktu yang sudah kita sesuaikan di program ini adalah 1 detik per setiap step sebelum nantinya itu dikirim ke pin output melalui fungsi output set. Nah, kalau di sini tuh ada yang namanya output set, teman-teman. Uh, Mana ya output set? Output set. Ini output voltage dan nah ini output state. Nah ini oke, mungkin kita lanjut juga. Dari output set itu akan menghasilkan sebuah nilai tegangan berbentuk float, yang dimana float tersebut itu dikonversi lebih dahulu oleh fungsi dari voltage to value. Nah, dari variabel voltage to value ini teman-teman akan menjadi sebuah nilai digital antara 0 hingga 255 dan akan disesuaikan juga dengan batas resolusi yang ada itu minimal 8 bit yang dimiliki oleh DAC maupun PWM. Nah, aku juga mau mau memberitahukan teman-teman bahwasannya dari program ini tuh kenapa kita memakai program yang ada dari percobaan DAC dan PWM ini, karena dari program ini tuh bisa digunakan sebagai pembukti perbedaan karakteristik sinyal. Lalu alasan yang kedua itu adanya solusi probabilitas lintas varian dari ESP32 dalam praktikum ini, yang dimana varian board ESP32 itu teman-teman dimiliki oleh praktikum itu kadang berbeda-beda dan juga kodenya itu bukan kodenya, pinnya itu mungkin ya bisa kita ganti. Lalu yang terakhir itu ada visualisasi output yang menurut saya itu mudah dipahami dengan kita menghubungkan ke sebuah LED dan resistor maupun ke pin output. Praktikan praktikan itu saya ya teman-teman, itu bisa kita amatilah perubahan efek dari nilai tegangan itu secara fisiknya bagaimana, dan tegangan itu tuh bertahap dari 0 hingga 3,3 volt. Jadi ya secara gamblang, secara jelas itu kita bisa ngelihat lah intensitas cahaya yang dihasilkan dari LED-nya juga. Apalagi pas saat 0 sampai 1 volt atau pas lagi di 3,3 voltnya. Nah, itu tuh akan berangsur-angsur menjadi dari gelap menjadi terang kembali gitu. Mungkin penjelasan dari saya cukup itu aja. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melihat video praktikum percobaan yang keenam ini. Mungkin akan saya alihkan kembali. Oh yang pas main roller Putar. Nah, coba tadi po. Set. Kode. Kode. Sorry. aku kerjain tapi ngarang. Oke, sekarang untuk project 4 kali ini kita masih menggunakan potensio dan lampu LED. Potensio untuk mengatur LED dan kita menggunakan STM32 yang tersambung oleh FTDI. Lalu di sini project 4 yaitu kita menambahkan tombol push button untuk interrupt. Langsung saja kita tekan dan interrupt pun akan menyala. Semua sistem akan mati. Kita akan langsung ke
Python-nya ini sudah sukses untuk penguploadan programnya. Kita ke Python, kita nyalakan. Python-nya sudah nyala dan ini ada PWM reconstruction-nya seperti apa. Kita ubah-ubah, lalu kita tekan tombol, semuanya akan berhenti. Kita nyalakan lagi, kita matikan lagi, dan kurang lebih seperti ini untuk project 4 kita kali ini menggunakan STM32 dan FTDI. Oke, di sini untuk project percobaan kedua dengan menggunakan STM32 lewat FTDI untuk melihat gelombang yang dihasilkan lewat GUI Python. Di sini bisa kita lihat untuk upload kita sudah berhasil. Lalu kita ke serial monitornya, kita ke GUI Python-nya, lalu kita jalankan lewat Potensio. Kita bisa lihat untuk kita bisa monitoring dari ADC dan sudut, lalu kita bisa monitoring juga lewat terminal. Kita bisa lihat, kita ubah angka ADC nya, kita ubah lagi, maka dia akan mengikuti. Oke, di sini kita ke percobaan 3, yaitu menggunakan LED dan Potensio. Di sini kita bisa lihat untuk penguploadannya sudah berhasil, program sudah berjalan. Lalu kita coba, kita redup dan nyalakan. Kita langsung saja ke tampilan Python-nya. Ya, bisa kita lihat, kita ubah, kita putar-putar pada bagian Potensio. Kita bisa melihat untuk real time PWM duty cycle-nya seperti ini, dan juga PWM. Sekarang kita ke percobaan 2, yaitu menggunakan servo. Kita bisa lihat untuk servo dan Potensio ini untuk mengatur gerakan dari servo sendiri. Kita putar, dia ikut berputar juga, dan menggunakan ESP32. Oke, langsung saja. Karena kita tidak bisa menggunakan osiloskop, jadi kita menggunakan GUI dari Python untuk melihat langsung monitoring daripada servo berikut. Langsung saja kita jalankan GUI-nya. Kurang lebih GUI-nya seperti ini. Kita bisa melihat ADC,
Sudah servo, frekuensi, update, pulse, dan width. Ada TC raw, sudut servo, PW. Ada pulse width servo juga. Kita langsung saja konekkan. Kita konekkan lalu kita lihat, kita putar. Kita putar pelan-pelan karena di sini agak sedikit terjadi delay, maka dia seperti ini. Kita putar lagi. Dan cukup delay ya teman-teman. Untuk monitoring ADC nya kurang lebih seperti ini.